Jadi lapangan sepak bola terdiri dari ini, yang pertama dari sebelah kiri ini gawang, kemudian ada kotak tendangan gawang, kemudian ada kotak penalti, kemudian ada circle tengah, ya, kemudian ada titik tendangan pojok, titik penalti dan titik tendangan kick off, ya. Dan itu penjelasan eh, tentang lapangan. Kemudian harus ada garis-garis seperti ini. Biasanya kalau lapangan internasional itu dicat pakai cat yang tahan terhadap panas dan hujan sehingga tidak bisa tidak mudah luntur kalau terkena hujan. Apakah harus berwarna putih, Pak? Ya, harus berwarna putih karena putih ini warnanya netral, ya. Paling jelas kalau berlawanan dengan warna hijau. Warna hijau ini rumput, ya. Mungkin itu untuk lapangan, ukuran dan lain-lain. Kita lanjut ke bola. Oke. Bola sepak bola terdiri dari ini, spesifikasinya keliling lingkarannya yaitu minimal 68 cm dan maksimal 71 cm. Jadi keliling lingkarannya ini 68 cm sampai 71 cm. Biasanya ini ukurannya kalau kalian beli di toko itu ukurannya 5, ya ukuran 5, ukuran sepak bola besar. Kemudian diameternya ini 21 sampai 22,5 cm. Beratnya 410 gram sampai 450 gram, tidak boleh kurang dari itu dan tidak boleh lebih dari 450 gram. Kenapa tidak boleh? Biar kalau ditendang tidak terlalu enteng dan tidak terlalu berat, nanti mempengaruhi kualitas passing dan kualitas tendangan pemain. Kemudian tekanan ini maksudnya tekanan saat dipompa atau masukkan udara ke dalam bola ini. Harus ini 8 hingga 12 satuannya tekanannya itu PSI, ya. Jadi tidak boleh terlalu keras bolanya dan tidak boleh terlalu eh, kalau bahasa Jawanya gembuk, ya. Jadi kalau ditendang terlalu keras pasti sakit, kemudian kalau terlalu kempes juga tidak akan maksimal. Kemudian untuk warnanya juga harus jelas. Biasanya yang digunakan itu warna putih, karena warna putih itu jelas, ya. Jarang sekali warna-warna yang hitam itu tidak disarankan. Biasanya yang digunakan itu putih, kemudian ada kombinasi yang warna yang lain seperti ini, kombinasi dengan warna hitam dan merah. Yang penting bolanya terlihat dalam jarak pandangan jauh itu jelas. Jarak 30-40 meter itu masih terlihat itu bagus. Biasanya itu warnanya putih. Kemudian lanjut kita ke wasit. Wasit di sini terdiri dari kalau di futsal ini wasit futsal, ya. Ini wasit futsal. Eh, kostum biasanya dan wajib nggak biasanya, wajib itu tidak boleh sama dengan kostum pemain atau kostum tim. Jadi ketika yang bertanding tim A menggunakan warna merah, tim B menggunakan warna biru, maka wasit harus memakai kostum selain warna itu. Jadi di sini diperlukan koordinasi terlebih dahulu, tidak boleh tanpa koordinasi, takutnya nanti kalau panitia tidak menghubungi wasit dan timnya, maka yang ditakutkan kostumnya warnanya sama. Sehingga nanti kalau tidak membawa kostum cadangan, maka nanti kesulitan tersendiri. Ya, jadi warnanya yang biasa digunakan wasit itu biasanya warnanya kuning, merah, dan hijau. Tuh. Di kostum-kostum atau warna-warna yang jarang digunakan oleh tim. Seperti ini yang kebetulan ini saya, ya, saya juga wasit futsal. Ini yang saya gunakan eh, berwarna kuning kunir, ya, karena jarang sekali yang menggunakan warna kuning kunir. Biasanya itu kuning biasa.
ya, kemudian ada celana pendek, ya. Dalam futsal wasitnya ada 2 dan 1 wasit cadangan, ya. Kalau di sepak bola wasitnya 3, 1 di tengah, 2 di samping, nanti saya jelaskan. Jadi ini kalau wasit futsal dua-duanya di samping, jadi wasit tidak boleh masuk ke dalam lapangan. Kemudian kaos kaki juga wasit hampir 90% pasti menggunakan kaos kaki warna hitam, ya. Untuk sepatu netral bisa putih, bisa hitam. Biasanya warna hitam, ya. Ini wasit futsal. Kita lanjut ke wasit sepak bola. Wasit sepak bola ya sama sebenarnya dengan futsal. Perbedaannya hanya jumlah wasitnya ada 3, yang satu ada di tengah lapangan memimpin pertandingan. Kemudian yang 2 ada di samping di garis lapangan, di separuh lapangan. Contohnya seperti ini. Jadi nanti wasit satu ada di dalam lapangan, wasit 2 ada di sini, separuh sini tidak boleh melebihi. Kemudian wasit 3 ada di sini separuhnya. Jadi separuh bagian untuk wasit 2, separuh bagian untuk wasit 3. Kemudian perbedaannya juga wasit sepak bola menggunakan ini namanya, kalau bahasa Jawa itu namanya kelebet atau bendera wasit. Digunakan untuk apa? Untuk memberikan sinyal ketika ada bola out atau pelanggaran di dekat wasit 2 atau wasit 3, kemudian ada offside. Jadi ini digunakan untuk memberitahukan kepada wasit ke satu ketika ada pelanggaran atau ada sesuatu yang harus dihentikan saat pertandingan. Jadi ini saya gunakan, ini kebetulan saya juga wasit sepak bola, warna merah, yang digunakan asisten saya 2 ini warnanya hijau. Jadi yang terpenting wasit tidak boleh sama dengan warna kostum pemain. Oke, lanjut ke pemain. Oke, sekarang ke pemain. Pemain juga hampir sama dengan wasit, ya. Yang pertama, perlengkapan pemain itu harus punya kostum tim. Seperti foto di sini, saya perbesar. Di sini satu tim dalam sepak bola itu jumlahnya 11. Kita hitung itu 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 11. Di dalam satu tim itu warnanya harus sama, seirama dan sama kecuali warnanya kiper. Kiper tidak boleh sama, harus berbeda, paling berbeda. Harus berbeda dengan satu timnya, harus berbeda dengan wasit, harus berbeda dengan tim lawan, harus berbeda dengan kiper lawan. Jadi harus paling berbeda. Kenapa harus berbeda? Biar tidak terjadi miskomunikasi ketika kiper memegang bola ataupun terjadi pelanggaran. Kalau kiper itu hanya satu-satunya pemain yang boleh memegang bola di area kotak penalti. Jadi kalau kostumnya sama nanti wasit bisa bingung, makanya kiper harus kostumnya berbeda dengan yang lain. Jadi pemain kostumnya harus seirama karena harus tetap menjunjung estetika, keindahan. Jadi misal begini, ini kostumnya warna kuning, ya, celananya harus kombinasinya harus cocok. Misal kostum ini kombinasinya dengan hitam, maka celananya boleh warna hitam, boleh warna kuning, ya. Jadi nggak boleh nyeleneh. Semisal ini kuning, ininya biru, ini nggak masuk kan ya. Harus seirama. Kuning dan hitam. Kaos kakinya bisa kuning, bisa hitam. Untuk sepatu bebas terserah. Nggak ada ketentuan warnanya apa, ya. Untuk kaos tangan kiper juga bebas, nggak ada ketentuan warna apa. Biasanya pemain itu menyesuaikan dengan untuk keindahan itu menyesuaikan dengan warna sepatu, warna kostum atau warna kaos kaki itu, ya. Ini untuk pemain. Kemudian kostum pemain wajib ada ini nomor punggung dan nomor ini apa? Celana. Celana pendeknya juga harus ada nomornya, kemudian ada nomor punggung. Ya. Tuh. Contohnya